Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang perancangan pembelajaran dalam Understanding by Design dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Laras Triandini, Mahmuda Akidatul Izzati, dan Mutiara Mawati. Berikut beberapa pertanyaan memfokuskan pada aspek reflect, rethink, and revise. Pertanyaan pertama, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Pertanyaan yang kedua, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Berikut rangkuman yang dapat kami sampaikan. Understanding by Design dirancang menggunakan desain mundur. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan where to, yakni where and why, kemana arah pembelajaran dan kenapa mempelajarinya. Hook berarti bagaimana memantik minat siswa. Equip, keterampilan apa yang perlu dimiliki siswa sebelumnya. Reflect, rethink, and revise, bagaimana mengajak siswa berefleksi, memikirkan kembali, dan merevisi pembelajaran. Hold, bagaimana membuat siswa fokus. Dan experience, pengalaman apa yang harus dimiliki siswa. Tailor, bagaimana mengaitkan satu proses pembelajaran dengan proses lainnya. Dan yang terakhir ada organize, bagaimana mengorganisir pembelajaran. Berikut adalah rencana pembelajaran di tahap 3 menggunakan backward design menurut Wiggins and McTighe pada tahun 2005. Jawaban untuk pertanyaan pertama, peserta didik dapat dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting melalui beberapa strategi berikut. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan pemahaman mereka tentang ide-ide penting yang sudah mereka dapatkan tadi. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan diskusi kelompok, di mana guru dapat mengorganisir diskusi kelompok dan peserta didik dapat berbagi pemikiran mereka tentang ide-ide penting yang telah mereka pelajari. Diskusi ini dapat memungkinkan peserta didik untuk mendengar sudut pandang yang berbeda dan merefleksikan pemahaman mereka. Penggunaan kasus nyata, memperkenalkan kasus nyata yang relevan dengan ide-ide penting dapat membuat siswa lebih terlibat dan memikirkan ulang bagaimana ide-ide tersebut berlaku dalam situasi yang berbeda. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua, berikut ini adalah strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produk dan pertunjukan peserta didik melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Yang pertama, memberikan masukan yang positif seperti apa yang perlu diperbaiki agar bisa meningkatkan produk dan pertunjukan peserta didik tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat saling memberikan umpan balik terhadap karya masing-masing. Ini membantu mereka mendapatkan perspektif dari sudut pandang yang berbeda dan menerima saran untuk perbaikan dari orang lain. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk merenungkan kekuatan dan kelemahan pekerjaan mereka sendiri. Ini membantu mereka mengembangkan kesadaran diri dan kritis terhadap kinerja mereka. Jawaban untuk pertanyaan nomor 3, mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Berikut adalah beberapa pendekatan yang efektif. Yang pertama, guru dapat mengadakan sesi diskusi pribadi dengan setiap peserta didik untuk membahas kemajuan mereka, tantangan yang mereka hadapi, dan tujuan pembelajaran mereka. Ini menciptakan kesempatan bagi peserta didik untuk berbicara secara terbuka tentang pengalaman mereka dan mendapatkan dukungan individu. Yang kedua, peserta didik dapat diminta untuk menulis jurnal reflektif secara rutin, di mana mereka merenungkan apa yang telah mereka pelajari, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana mereka mengatasi tantangan tersebut. Yang ketiga, berikan pertanyaan panduan yang spesifik untuk membantu mereka merenungkan pembelajaran mereka. Misalnya, apa hal yang paling penting yang Anda pelajari hari ini? Atau, bagaimana Anda bisa menerapkan pengetahuan ini di masa depan? Berikut kami lampirkan sumber bacaan yang telah kami dapatkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa.